في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Bagi orang yang ingin menghafalkan Al-Quran, penting untuk menjauhi teman-teman yang tidak baik dan jauhi orang yang negatif. Karena saat menghafal Quran, Anda dituntut dalam situasi yang kondusif. Jika di dekat Anda orang yang tidak baik, dia akan mempengaruhi Anda. Jadi pilihlah teman yang baik. Sebab jika tidak, dia akan mempengaruhi Anda dalam menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh. Anda duduk dengan teman satu kantor yang cenderung negatif. Lalu Anda bilang padanya kalau Anda ingin menghafalkan Al-Quran. Dia akan bilang, apa Anda bisa? Anda harus tahu diri. Seandainya Anda sudah berjuang keras, Anda sudah berusaha maksimal dalam menghafal, namun dengan banyaknya perkataan negatif yang Anda dengar, semuanya bisa rusak. Anda akan sulit menghafal Quran. Sangat berbeda dengan teman yang cenderung positif yang mengatakan baik-baik. Dia akan bilang, saya akan bantu Anda, apa yang bisa saya bantu, Anda butuh apa? Katakan saja apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda menghafal Quran. Inilah teman yang baik. Contoh lain, saya ingin menjadikan anak saya penghafal Quran. Teman yang tidak baik akan mengatakan, "Hai, anakmu baru 6 atau 7 tahun, jangan buat mereka sulit. Jangan sekarang. Tundalah dulu, barang sebentar saja." Inilah teman yang negatif. Dia akan selalu menghalangi Anda. Temanilah orang-orang yang baik. Jangan dekati yang tidak baik. Biarkan saja masuk telinga kanan dan keluar lewat telinga kiri. Dekatilah orang yang mendukung Anda. Sebelum saya berpindah pada sisi lain, tolong dengarkan baik-baik. Bagi yang ingin menghafal Quran ataupun yang tidak, bila Anda tidak ingin menghafal Quran, Allah tidak akan membantu Anda, tapi jangan halangi yang lain. Dan ucapkan dengan kata yang baik. Dalam episode yang lalu telah saya sampaikan sebuah hadis bahwa seseorang yang membaca satu huruf dalam Quran, dia akan dapat 10 kebaikan dan alif lam mim 30 kebaikan. Berilah semangat dengan kata-kata seperti tadi agar lebih dekat untuk menghafalkan Al-Quran dengan kata-kata yang baik, dengan hadis. Jadi sebaiknya ucapkan kata-kata yang baik sehingga semua orang bisa mencapai hafalan Quran dengan kata-kata baik dan jauhi teman-teman yang negatif. Wahai para penghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Maroko, kami menjumpai salah seorang hafiz yang istimewa. Pemilik suara yang sangat indah, serius dan sabar, sehingga dia mencapai kesempurnaannya dalam hafalan. Itu disebabkan teman-teman yang baik di sekitarnya. Contoh yang ada di hadapan kita ini, jika kita kenal melalui kisahnya bersama kitab Allah, membuat kita lebih semangat dalam menghafal Quran. Kita datang kembali, kita dekati, kita hafal, setelah selama ini kita biarkan. Sekarang kita bersama satu contoh dari para qori yang bersuara merdu dari negara Arab Maroko, negara saudara kita yang kita sayangi, Syekh Ahmad Al-Khalidi. Syekh Ahmad, apa kabar? Marhaba. Semoga Anda baik, insyaallah. Alhamdulillah. Semoga Allah Syekh, memberikan keberkahan. kami ingin tanya kisah Anda bersama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hafalan Al-Quran kepada saya. Tidak diragukan bahwa hal itu terjadi karena beberapa sebab. Di antara sebab tersebut adalah teman-teman saya para hafiz yang memberikan semangat. Dan semenjak saya kecil, saya memang sudah mencintai Al-Quran. Dan sejak dini saya sudah membaca Al-Quran dengan bertajwid. Masya Allah. Setelah saya kehilangan penglihatan saya, pandangan saya pada batas tertentu menjadi hilang, saya belajar di madrasah Alawi untuk orang-orang cacat di kota Astafi. Pada saat itu berapa usia Anda? 7 tahun. Iya. Saya belajar di tempat tersebut selama 5 tahun. Saya mempelajari huruf Braille
Kemudian saya usulkan kepada orang tua saya untuk masuk sekolah Iya. hafalan Quran. Tadinya ayah saya ragu, tapi saya berhasil meyakinkannya. Jadi tadinya ayah Anda juga ragu? Iya, karena dia punya pandangan tertentu soal itu. Iya. Setelah itu, saya berhasil meyakinkan. Dan alhamdulillah dia memberikan ijazah dan mendiktekan kepada saya 1/8 Iya. Al-Quran. Kemudian saya menulisnya dengan cara braille. Saya pastikan kebenarannya. Kemudian saya hafalkan hari demi hari. Setelah itu saya membacanya di Iya. hadapan para syekh. Saya mendengar Anda juga menulis Al-Quran lengkap dengan huruf Braille. Cara Braille ini pemirsa adalah cara penulisan untuk orang-orang yang tunanetra. Iya benar. Iya. Dengan taufik dari Allah, alhamdulillah saya bisa menulis seluruhnya. Selamat untuk Anda. Alhamdulillah. Kebanyakan tunanetra di tempat kami menghafal dengan cara mendengar. Iya. Karena tidak semua bisa mengikuti sekolah dengan cara braille ini. Iya. Karena sekolah dengan cara braille ini belum tersedia di berbagai kota. Iya, dan saya yakin itu berat sekali ya. Iya, berat, Iya. berat sekali. Iya. Anda menulis 1/8, kemudian memastikan kebenarannya. Ya, memang ada Iya, kesulitan semuanya tertentu. demi Al-Quran. Dan Anda memang tidak perlu khawatir karena setelah perjalanan Anda yang berat bersama Al-Quran ini, Allah telah berjanji akan memberikan kebaikan untuk Anda di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا إنه سكنى لصدري وهو أنسي عند قهري إنه سكنى لصدري وهو أنسي عند قهري ودوائي ابتلائي إنه نور لقبري ودوائي ابتلائي إنه نور لقبري إنه نور تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Kisah tentang Muhammad Ali Albani belumlah usai. Ketika dia berpisah dengan keluarganya untuk menuju Pakistan, dia dikejutkan dengan apa yang dia saksikan di sana. Namun demikian, dia tetap bersikeras untuk menghafalkan Quran. Kemudian saya menempuh perjalanan ke Pakistan. Dari Albania ke Istanbul saya melakukan perjalanan udara. Iya. Saat itu saya tidak membawa banyak uang. Iya. Maka saya berpikir untuk menempuh perjalanan darat dengan bis. Karena Anda cinta terhadap Al-Quran. Iya begitulah. Semuanya dilakukan demi menghafal Al-Quran. Ketika saya berpikir, saya selalu berpikir tentang orang-orang di negara saya, Albania. Iya. Penguasa yang diktator. Berusaha keras untuk menghapuskan Al-Quran. Iya. Dan menghabisi agama orang-orang Albania. Maka saya berkata kepada diri saya sendiri agar berupaya lebih keras
kelak Iya. saya bisa mengajarkan Islam dan Al-Quran Iya. pada orang-orang Albania. Dari Albania ke Istanbul. Ya, begitulah. Kemudian dari Istanbul ke Pakistan, Anda menempuhnya lewat jalan darat. Ya, saya menempuh perjalanan darat selama 7 hari. Jadi Anda butuh 7 hari Ya, sampai di benar. Pakistan. Ya, dari kota-kota di Turki seperti Istanbul menuju perbatasan Turki. Setelah itu menuju Teheran, ibu kota Iran. Dan dari Teheran saya langsung menuju ke Zahedan, sebuah tempat di Khurasan. Zahedan sudah dekat antara perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Di daerah ini saya berhenti sekitar 5 jam untuk makan. Kemudian setelah selesai saya langsung melanjutkan perjalanan ke Pakistan menuju Quetta, terus melanjutkan lagi menuju Lahore. Semua itu saya tempuh dalam waktu 7 Masya hari. Allah. Kedua kakiku terasa berat Iya. sekali. Iya, karena kepayahan. Karena kepayahan. Iya, selama itu Iya, saya belum pernah berjalan jauh. Jadi ada juga orang lain yang melakukan perjalanan dengan tujuan yang berbeda dari tujuan Anda. Iya, benar. Ada yang menempuh perjalanan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Namun kepayahan yang Anda dapatkan karena Anda berharap pahala dari Allah taala sehingga Dia memberikan taufik pada Anda untuk menghafal Quran. Iya, Ceritakan begitulah. kisah Anda ketika menghafal Quran di Ya, Pakistan. seperti yang Anda ketahui bahwa Pakistan itu bukanlah sebuah negara yang kaya. Iya. Saya masuk ke dalam sebuah madrasah di sana, di sebuah kampung yang sangat Iya. terpencil. Subhanallah, kampung itu dihuni oleh orang-orang miskin. Pertama kali saya masuk tentu membuat perasaan ini sangat tidak enak karena Iya. Anda tahu kan saya berasal dari Eropa. Hmm. Anda juga tahu bahwa Turki adalah negeri yang indah. Indah. Kemudian saya sampai di tempat yang seperti itu di Pakistan. Saya jadi Dan Anda berkata, merasa saya di seperti mana? itu ya? Iya. Tapi Masya Allah, para ustadz Iya. sangat santun Iya, dalam iya. bergaul. Dia menyambut dengan penuh kehangatan dan penghormatan yang Iya. besar. Mereka semua benar-benar ramah. Indah sekali jika Anda bisa menghafalkan Al-Quran 1 atau 2 juz di awal perjalanan Anda. Coba bayangkan, Anda bisa mencapai target menghafal seluruh Al-Quranul Karim. Jangan bilang tidak bisa, apalagi baru mulai. Pikirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita. Dengan izin Allah, kita bisa menghafal Quran. Pengalaman saya ketika saya menghafal 3 juz, saya mendatangi ayah saya rahimahullah. Kemudian saya bilang, saya baru menghafal 3 atau 4 juz. Kapan saya bisa menyelesaikannya? Lalu beliau bilang, tidak hai Fahad. Mulai sekarang, kamu harus yakin bahwa kamu bisa. Dengan niatmu yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan taufik. Mimpikanlah bahwa kamu bisa menghafal. Ya salam. Saat Anda sedang di kantor atau di mobil atau di rumah Anda, ingatlah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang mahir membaca Quran akan bersama para malaikat. Bacalah mulai dari bangun tidur. Bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia. Al-Quran akan datang di hari kiamat untuk memberi syafaat pada pembacanya. Seluruh perkara ini akan membuat Anda ingin menghafalkan Al-Quran. Dan saya sendiri dalam alamat website, Anda bisa membuka dan juga bisa menyaksikan hadis-hadis yang mengangkat dan membuat Anda bersemangat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan menghafalkan Al-Quranul Karim. Berapa tahun Anda menghabiskan waktu menghafal Quran di Pakistan? Anda memulainya di usia 17 tahun. Demi Allah, saat itu saya berada di Pakistan. Saya dalam keadaan sakit cukup lama. Kira-kira sebulan di madrasah, 1 atau 2 minggu di rumah sakit. Udara di Pakistan tidak begitu bagus. Terkena polusi? Ya, hanya untuk tajwid membutuhkan waktu sekitar Anda pertama 2,5 kali bulan. harus belajar berbahasa Arab kan untuk membaca Ya. Al-Quran? Ya. Saya memulai dengan huruf-huruf hijaiyah, yaitu Iya. alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Iya. Kemudian beranjak ke tajwid. Di bahasa Albania tidak ada huruf ho Ya. dan juga short. Tidak ada. Ya, tidak ada. Oh. Dan juga sulit sekali bagi saya untuk mengatur nafas, apalagi harus mengucapkan huruf sod atau ho Ya. Jadi memang tidak ada ya? atau dot. Tidak ada dalam bahasa kami huruf kof. Hmm. Dulu huruf kof ini sangat susah, hanya bisa diucapkan dengan cara Kira-kira tertentu. menghabiskan waktu berapa bulan? 2,5 bulan. Belajar huruf dan juga belajar Iya, tajwidnya. benar. Iya. Kemudian saya memulai menghafal Al-Quran. Iya. Awalnya saya menghafal 2 halaman setiap harinya, berulang-ulang. Setiap hari? Iya, benar. Setiap hari dari juz Iya. amma begitu? Iya, dari juz amma. Tapi sakit saya Jadi Anda sakit? mempengaruhi. Berapa lama? 2,5 tahun saya sudah bisa menghafal lengkap 2,5 Al-Quran. tahun adalah Iya, pencapaian yang bagus. Itu luar biasa. Di tempat kami, di negara-negara Arab, sebagian orang yang memang sudah berbahasa Arab
masih membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menghafalkan Al-Quran. Sedangkan Anda telah meninggalkan Albania, melampaui perjalanan yang berat, kemudian sampai di Pakistan. Dan hal inilah yang ingin kami ceritakan kepada para pemirsa. Ketika saya mulai masuk di madrasah itu, guru saya bilang, Anda sudah terlampau tua, Anda tidak akan bisa menghafal Al-Quran. Tidak akan mungkin. Benar. Karena hafalan di masa kecil itu jelas akan jauh lebih mudah. Sedangkan kalau kita sudah dewasa akan sulit karena pikiran kita sudah tidak fokus dan logika otak kita sudah berubah. Dan dia benar, tapi tekad Anda yang kuat itulah. Saya juga bilang pada guru saya, jangan bilang begitu guru. Saya sudah menempuh 7.000 km hanya untuk menghafal Al-Quran. Anda bilang saya sudah terlalu tua, tidak bisa menghafal Al-Quran. Padahal Anda melakukan perjalanan tersebut hanya untuk menghafal Quran. Dan saya kalau umur 40 tahun pun saya akan tetap menghafal Quran. Itu benar sekali. Namun sekarang saya menemukan pengaruh Al-Quran itu dalam diri Anda yang sudah menghafal Quran, pindah ke negara lain, belajar banyak ilmu dan pengalaman, mengajari manusia, dan sangat antusias mengajari mereka. Saya mohon pada Allah agar Allah memberikan manfaat dengan ilmu Anda. Dan saya mohon setiap huruf yang Anda hafalkan dengan seluruh kesulitan ini pasti akan mendapatkan pahala sesuai dengan jerih payah Anda. Ahbabu fil jannah tahiyyatuhum salam حفظوا شرفهم كلام رب الأنام بيرتلوا في الليل وأطراف النهار يا رب تجعلهم مع السفر الكرام في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا